Baik, Assalamualaikum, selamat siang, salam hortimania. Kebetulan kita di perkebunan Bapak Basuki di Kalimantan Tengah, dan kita akan mengupas tuntas tentang tanaman horti kelengkeng mania. Baik, kita langsung ketemu dengan beliaunya yang punya. Selamat siang Pak Basuki. Di sini kenapa Bapak menanam kelengkeng kateki atau kelengkeng kristal? Monggo silakan sampaikan. Yang pertama, kita harus bisa memenuhi buah di Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah. Salah satunya ini adalah perkebunan yang termasuk di dalam perkumpulan tani. Jadi beberapa teman perkumpulan tani kebetulan kita yang ada di sini. Total tanaman kita di sini ada beberapa tempat yang ada di sini ada 2.200. Terus di Bumbu juga ada, di sekitaran sini totalnya ada 5.500 batangan. 5.500 batangan. Ya, sebagian sudah berbuah dan sebagian juga masih tahap penanaman. Contoh tanaman di sini bisa berbuah di luar musim. Mari kita jelaskan, mari Pak Basuki. Jadi tanaman di sini memang bisa dibuahkan di luar musim, tapi di luar. Sekarang ini adalah tanaman lengkeng milik beliau Pak Basuki dengan luasan kurang lebih 40 sampai 50 hektar dengan populasi tanaman 5.000 atau berapa? 5.500 tanaman lengkeng kateki dengan target untuk bibit berapa Pak Basuki? Kita target bibit minimal bisa dapat omset 6. Jumlah benihnya yang disebarkan ke petani. Kita punya target dalam 1 bulan saat ini ya, karena banyak kendalanya, terutama sertifikasi benih. Sertifikasi bibitnya yang belum, gimana caranya kita masih ada kendala ini kan. Seperti apa kita perlu perhatian dari dinas juga bagaimana mengurusnya. Tapi target kita ya 1 bulan misalkan dapat 2.000 batang pun tidak masalah. Nah, kalau bisa lebih dari itu ya, karena kita juga bukan hanya sebagai semata-mata untuk keuntungan yang lebih besar, tapi bagaimana masyarakat kita yang di Kalimantan Tengah juga bisa menanam tanaman lengkeng yang selama ini di Kalimantan Tengah hanya mendatangkan aja tapi tidak bisa memproduksi, sedangkan di Kalimantan ini banyak lahan yang kosong. Bapak Basuki ini bisa dianggap sebagai penangkar resmi. Nanti paling tidak kita akan berusaha untuk membantu beliaunya untuk mengajukan ke BPSD. Nanti kita berusaha. Ya, harapan saya ya pengennya kita nyupli bibit itu dapat perhatian khusus dari pemerintah juga, terutama sertifikasi benihnya dan bibitnya, sertifikasi bibitnya. Saya mohon untuk dinas ini ya bisa ke sini ngarahkan seperti apa caranya kan, seperti itu. Jadi kita selama ini hanya produksi bibit ya kan, petani-petani mau oke, silahkan. Ini adalah pohon contohnya aja yang kita, jadi kita yang hasilkan adalah dari bibit-bibit yang dihasilkan dari sini, yang membuktikan bahwa lengkeng bisa tumbuh di bumi Kalimantan. Ini Kalimantan Tengah. Baik, selamat sore, salam hortimania. Kita lanjutkan untuk di perkebunannya Bapak Basuki yang berada di Kalimantan Tengah. Ini adalah benih jambu kristal. Langsung kita tanya dengan beliau yang pemiliknya Bapak Basuki. Bibit itu bisa kita siapkan, total yang ada di bibitan di sini ada sekitar 17.000 ya, 17.000 selama 6 bulan ya Kang ya. 17.000 kita siapkan selama 6 bulan, dan ini yang akan kita siapkan bagi petani-petani yang dalam anggota kelompok tani kita atau di luar masyarakat yang lainnya untuk bisa nanam jambu kristal. Yang kita manfaatkan bisa juga dengan tumpang sari yang lengkeng tadi kita bicarakan ya. Ini yang secara 6 bulan atau 4 bulan bisa langsung menghasilkan ya. Bisa langsung. Jadi ini adalah kita menggunakan di sini yang namanya cangkok ya. Ada beberapa metode untuk memperbanyak tanaman berkualitas, yaitu cangkok, sambung sisip, dan sambung pucuk, juga tempel mata. Kebetulan ini menggunakan cangkok.
Ini metodenya Pak Basuki. Dan di sana adalah benih-benih lengkeng, mangga, semua ada di sini. Terus nanti kemauan atau kendala Bapak dalam penangkaran benih ini paling tidak kan harus legal ya Pak ya, harus diakui oleh negara atau pemerintah. Berarti andilnya pemerintah daerah atau BPSP itu seberapa di masalah perbenihan di tempat Bapak ini? Kita ini sudah bukan 2 bulan 3 bulan aja, 2 tahun 3 tahun sampai dengan hari ini bagaimana ngurusnya, Ya, resmi, caranya itu kita nggak tahu ya. Kalau ada dinas yang mau ke kita karena mereka punya PPL banyak, ya kan, sehingga distribusi bibit ya setidaknya kan menambah omset kami lah untuk penjualannya kan betul-betul minta bantu perhatian khusus lah. Mungkin di sini adalah kebun pionir yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Dia ada di Kalimantan Tengah. Istimewa sekali Ya, Bapak. Kalimantan Tengah. Di sini juga disiapkan siapapun yang mau belajar di sini kita secara terbuka. Secara terbuka baik petani atau yang lainnya bebas saja ke sini untuk belajar bersama-sama bagaimana mengembangkan kebun buah hortikultura ke Kalimantan. Jadi nanti tujuannya Bapak ini sangat mulia, untuk benih tidak mengambil dari Jawa, kita bisa memproduksi benih di sini sendiri Bapak ya. Siap, kayak Karena gitu. kos operasional dari Jawa ke sini sangat mahal. Iya. Terima kasih apa yang disampaikan beliaunya dari petani kita, petani Kalimantan Tengah, agar didengar oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah, BPSB Kalimantan Tengah, agar Bapak Basuki ini nanti sebagai penangkar resmi yang benar-benar diakui oleh negara seperti itu. Terima kasih, salam Hortimania, selamat sore.